Kembali lagi di Jun Channel. Kali ini akan sedikit menerangkan tentang sasakala raja terakhir Pajajaran, yaitu Prabu Ragamulya yang dikenal sebagai Prabu Surya Kencana. Terima kasih yang sudah menonton di channel ini. Semoga menjadi pelajaran wawasan sejarah di Indonesia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar mendapat pemberitahuan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Haji Surya Kencana, putra Pangeran Raden Arya Wiratanudatar Cikundul. Raden Haji Surya Kencana yang nama lengkap beliau adalah Raden Surya Kencana Winata Mangkubumi, merupakan seorang putra Pangeran Arya Wiratanudatar, pendiri kota Cianjur, sekaligus dalam Cikundul yang menjabati sebagai bupati pertama di kota Cianjur, yang sangat terkenal akan budaya, kental dalam ilmu beragama, dan disebut sebagai kota santri, dikarenakan di Cianjur ini banyak sekali pondok pesantren salafi dan guru-guru yang memiliki pangkat kewalian dan terkenal sampai ke penjuru Nusantara hingga dunia. Raden Arya Wiratanudatar beristrikan dua orang istri. Dari yang pertama yaitu istri dari kalangan bangsa manusia, dan satu lagi anak dari Raja Jin Islam. Sejarah mencatat, ketika Raden Arya Wiratanudatar sedang bersemedi di suatu tempat untuk bertafakur dan bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu beliau didatangi sang Raja Jin Islam yang berniat untuk menjadikan Raden Arya sebagai menantunya untuk dinikahkan dengan putri sang Raja Jin. Konon, setelah menikahi putri Jin tersebut, Raden Arya Wiratanudatar dikaruniai 3 orang anak, yakni Raden Eyang Surya Kencana, Nyai Raden Endang Sukaesi yang bersemayam di Gunung Cermai, dan Raden Andika Wirasujagat. Seiring berjalannya waktu, Raden Eyang yang dianggap sebagai putra mahkota hasil dari pernikahan sang ayah Raden Arya dari kalangan bangsa manusia dan sang ibu dari kalangan bangsa jin. Memasuki masa remaja, Raden Eyang Surya Kencana dipercaya sebagai sosok kasepuhan kota Cianjur yang bersifat goib, yang artinya tidak bisa dipandang oleh mata manusia biasa, melainkan hanya sebagian orang yang bisa bertemu dengan beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mukasyafah, yakni dibukakan tabir oleh Zat yang Maha Kuasa, sehingga bisa melihat dan menembus dimensi ke alam jin. Raden Eyang Surya Kencana yang berlokasi di Gunung Gede Pangrango dianggap sebagai istana dari Pangeran Surya Kencana. Menurut Babat Cianjur, Pangeran Surya Kencana dinikahkan oleh ayahnya dengan salah satu putri dari bangsa jin pula, dan hingga kini bersemayam di Gunung Gede. Hal yang sama terjadi pula pada putri Jaya Sasana lainnya, yaitu Nyai Raden Endang Sukaesi yang bersemayam di Gunung Cerme, dan Raden Andika Wirasujagat yang menguasai Gunung Karawang. Konon, kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan tempat bersemayam Pangeran Surya Kencana. Sejarah dan legendanya merupakan kepercayaan masyarakat di sekitar, yaitu tentang keberadaan Eyang Surya Kencana dan Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Petilasan singgasana Pangeran Surya Kencana berupa sebuah batu besar berbentuk pelana. Hingga kini, petilasan tersebut masih berada di tengah alun-alun. Beliau bersama rakyat jin menjadikan alun-alun sebagai lumbung padi yang disebut Leit Salawe, Salawe Jajar, dan kebun kelape Salawe Tangkal, Salawe Manggar. Kawah Gunung Gede yang terdiri dari Kawah Ratu, Kawah Lanang, dan Kawah Wadon dijaga oleh Mbah Kalijaga. Mbah Serah adalah penjaga lawang Saketeng, pintu jaga yang terdiri dari atas 2 buah batu besar. Pintu jaga tersebut berada di Batu Kukus sebelum lokasi air terjun panas yang menuju ke arah puncak. Eyang Jaya Kusuma. Eyang Jaya Kusuma adalah penjaga Gunung Selayang yang berada di sebelah utara puncak Gunung Gede.
Sedangkan Eyang Jaya Rahmatan dan Mbah Kadok menjaga sebuah buah batu di halaman parkir kendaraan wisatawan kawasan Cibodas. Batu tersebut pernah dihancurkan, namun bor mesin itu tidak mampu menghancurkannya. Dalam kawasan Kebun Raya Cibodas terdapat petilasan atau makam Eyang Haji Mintarasa. Konon, Eyang Surya Kencana menyimpan hartanya dalam sebuah guha lawa walet yang berada di sekitar air terjun Ciberem. Gua tersebut dijaga oleh Mbah Dalem Cikundul. Tepat berada di tengah-tengah air terjun Ciberem ini terdapat sebuah batu besar yang konon adalah perwujudan seorang pertapa sakti yang karena bertapa sangat lama dan tekun hingga berubah menjadi batu. Pada hari kiamat nanti barulah ia akan kembali berubah menjadi manusia. Wallahu alam bisawab. Demikian kisah Raden Eyang Surya Kencana. Semoga bisa menjadi bahan tafakur untuk kisah dan bisa memberikan wawasan. Hikmah dari kisah ini, Raden Eyang Surya Kencana mengajarkan kepada kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sepantasnya mengimani dan mempercayainya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.